Bisa dengar suara saya? Oke. Ya. Apa kelihatan PowerPoint-nya? Reaction and aqueous solution. Ya. Ya, kita mulai. Reaksi-reaksi kimia itu pada umumnya terjadi dalam keadaan cair atau solution dan atau dalam keadaan gas. Kalau padat ya harus bereaksi dengan cair atau padat harus bereaksi dengan gas. Ya, jadi pada umumnya reaksi berlangsung dalam keadaan cair, ya, yang kita bicarakan saat ini. Ya, gambar di atas itu misalnya yang di ujung ini kiri ini adalah reaksi pembuatan garam. Misalnya di air laut itu mengandung 3,5% NaCl. Dengan diuapkan menggunakan matahari, maka NaCl akan mengendap. Ya, reaksi-reaksi ini biasa ya di industri pembuatan garam seperti itu. Ya, pembuatan garam seperti itu biasanya 3,5% itu kira-kira 35 gram per liter ya air laut itu ya. Kemudian kalau diuapkan kira-kira setelah mencapai 10 gram per liter setelah mencapai 10 gram per liter yaitu air sudah menguap, maka terjadi pengendapan NaCl. Ya. Jadi makanya diperlukan daerah yang mataharinya konstan seperti Indonesia Timur gitu ya. Tapi harga garam terlalu murah. Ya. Orang Indonesia Timur juga nggak mau harganya murah kok. Cari aja sendiri sono katanya gitu. Makanya orang Indonesia juga beli dari luar negeri, import garam ya. Terutama garam-garam industri. Ya. Garam industri itu nggak perlu dikasih yodium, nggak perlu dikasih apa-apa, nggak perlu dikasih aditif ya. Dipakai untuk keperluan industri ya. Mencapai 10 per liter, jadi airnya sudah menguap pakai matahari, dia mulai mengendap, mengkristal ya. Jadi itu yang paling sering dipakai di daerah-daerah pembuatan garam di Indonesia itu. Madura ke sebelah sana sedikitnya namanya Bawean atau apa itu, produksinya memang tinggi garam ya, dan karena curah hujannya juga rendah. Ke sana sebetulnya bisa lebih tinggi lagi ke misalnya Kupang atau Flores gitu ya, tapi garamnya murah sampai ke Jawanya ya, nggak mau orang ya. Kemudian banyak sekali reaksi-reaksi pengendapan kalau kita lihat ya. A tambah B menjadi C, C-nya mengendap di sini ya. Banyak reaksi-reaksi pengendapan. Di dalam tubuh kita pun ada reaksi pengendapan, misalnya pembentukan batu ginjal. Ya. Batu ginjal itu ada reaksi pengendapan. Yang mengendap apa? Yang mengendap oksalat dengan kalsium ya.
Jadi itu pengendapan batu ginjal, batu empedu, ya, semuanya itu adalah reaksi dalam bentuk cair, ya. Jadi larutan itu biasanya terdiri dari pelarut dan zat terlarut, ya. Misalnya soft drink itu pelarutnya air, zat terlarutnya gula dan CO2. Jadi kalau Anda beli Coca-Cola, itu sebetulnya isinya cuma air, gula, dan CO2. CO2-nya dari mana? Nah, itu dia yang Anda harus hati-hati. Ya. CO2-nya adalah reaksi dari natrium karbonat dan asam fosfat. Karena itu jangan dikira minum Coca-Cola itu bukan asam. Minum Coca-Cola itu asam karena ada asam fosfatnya di situ. Ya. Dihasilkan CO2. Ya. CO2-nya nanti kelihatan kalau kita buka tutupnya, ya. Dulu tutup kalau dari botol tuh tutupnya bisa CO2-nya bisa kadang-kadang lolos dari celah-celah karena itu dibuat dari yang namanya kaleng, ya, Coca-Cola kaleng, ya. Seperti itu, ya. Udara yang kita ada itu pelarutnya N2 kenapa? Karena 76% terdiri dari nitrogen, 21% terdiri dari oksigen, ya, dan zat-zat yang lain itu kecil-kecil semuanya. Jadi pelarutnya adalah nitrogen, ya. Zat terlarutnya oksigen, ya, di situ, ya. Kemudian ada soft solder. Soft solder itu ya Pb dan Sn yang dipakai menyambung, ya. Pelarutnya Pb. Pelarutnya Pb, zat terlarutnya Sn, tapi ini padat-padat nih contoh, di mana ini padat-padat yang harus dicairkan dulu, yaitu dengan dipanaskan ujungnya. Kemudian kalau kita lihat di larutan itu ada yang non elektrolit. Non elektrolit itu ciri-cirinya adalah tidak mengantarkan listrik. Elektrolit lemah mengantarkan listrik, tapi ya mengantarnya dengan lemah karena tidak sempurna sebagai ion-ionnya. Strong elektrolit, dia bisa misalnya nih dikasih tekanan listrik, lampunya menyala dengan terang, ya. Contohnya adalah NaCl, ya. NaCl ini kalau batu baterai misalnya yang dulu ada yang pernah nanya itunya bukan NaCl tapi amonium klorida karena ada ion positif dan ion negatif yang terurai sehingga dia menghantarkan listrik. Kalau asam asetat tidak semuanya menjadi ion-ion asetat dan H+, karena itu dia termasuk yang tidak mengantarkan listrik dengan baik, ya, big electrolyte di sini, ya. Kemudian kalau kita lihat asam asetat di sini ya hanya sebagian saja, ya, yang terurai. Jadi dia tidak menjadi ion positif dan ion negatif. Yang akan mengantar listrik adalah yang kalau berubah secara sempurna menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Kalau misalnya glukosa tidak berubah menjadi ion, ya, karena itu dia tidak mengantarkan listrik. Ya, larutan gula tidak mengantarkan listrik. Larutan gula dibakar dulu baru menghasilkan energi, ya, di tubuh kita, ya. Jadi elektrolit kuat itu misalnya asam, ya, basa, ya, hidroksida dan ion senyawa ion, ya. Non elektrolit itu kebanyakan adalah senyawa organik, glukosa, sukrosa, metanol, ya, semuanya ini. Dan yang elektrolit lemah adalah amonia dan ini. Jadi nanti kalau ujian dikasih itu elektrolit kuat atau elektrolit lemahnya, ya. Kemudian di reaksi-reaksi tadi yang awal yang paling sering adalah reaksi pengendapan. Ya. Reaksi pengendapan yang paling sering dipakai sebagai contoh di praktikum adalah pembentukan PbI2 karena reaksi pengendapannya menghasilkan endapan yang very distinct, sangat jelas sekali, warnanya kuning, ya. Ion iodida dan Pb akan mengendap, ya. Ini contoh di laboratorium, contoh di tubuh kita, ya itu tadi yang saya katakan, misalnya ion kalsium,
12 dan C24 ini salah akan menjadi kalsium salat. Misalnya ini batu ginjal. Ya, pengendapan itu ya. Kemudian batu empedu itu adalah pengendapan dari kolesterol di kantung empedu ya. Nggak bisa diapa-apain itu. Kecuali ditembak pakai laser atau kantong empedunya diambil dan Anda nggak bisa makan lemak terlalu banyak lagi. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh reaksi pengendapan ya, ada di mana-mana ya. Di sini ini contoh yang paling klasik adalah boiler. Boiler itu tempat pembuat air, uap air ya, tempat membuat air, uap air. Air mengandung bikarbonat larut di air, tapi begitu dia kena panas terus-menerus maka dia akan menjadi kalsium karbonat yang tidak larut dalam air, jadi dia menjadi padat ya. Jadi kemudian dia mengendap sebagai kerak kalsium karbonat. Jadi kalau kita lihat di sini yang senyawa-senyawa yang larut, misalnya senyawa-senyawa nitrat hampir semua larut. Bikarbonat tadi yang kita lihat HCO3-, ya, larut dalam air. Tapi garam karbonat tidak larut dalam air di sini. CO3 minus larut. Ya, karena itu kalau kita lihat di sini ya, bikarbonat larut dalam air. Tapi begitu dia menjadi bikarbonat mengendap sebagai peredar. Ya. Di Bekasi Power itu airnya air dari sungai, kemudian air dari sungainya itu diendapkan dulu, lumpur-lumpurnya diendapkan dulu, kemudian dia baru dipakai dibuat uap. Nah, pada waktu dibuat uap itu di air itu sendiri ada yang namanya ion bikarbonat yang banyak sekali. Kenapa banyak bikarbonat? Karena reaksi-reaksi CO2 itu pembentuk bikarbonat ya, CO2 banyak di udara. Ya. Banyak yang larut di air. Untuk bikarbonat. Jadi di sini kemudian membentuk kalsium karbonat. Karena itu boiler itu harus sering diregenerasi. Ya. Yang paling murah dia diketok-ketok pakai palu atau pakai itu linggis itu ya, sampai itunya lepas baru nanti dia dilarutkan. Kalau enggak, waduh, banyak benar itu ya, makanya banyak benar biayanya. Karena itu kadang-kadang listrik suka punya cadangan power gen, itu punya cadangan yang tadinya pakai uap, ada juga yang pakai dieselnya ya.
pada waktu dilakukan pembersihan, maka dia perlu mempunyai cadangan. Ya. Kemudian zat warna berubah. Nah, sifat-sifat asam adalah bersifat asam. Contohnya cuka yang kita makan, ya, sitrus atau rasa jeruk, ya, jeruk tipis. Ya. Dan kalau kita lihat asam dengan logam yang kita tahu di sebelah kiri susunan berkala, kita belum bicara itu sebelah kiri susunan berkala itu apa saja, ya. Tapi itu adalah litium, natrium, kalium, dan berilium, magnesium, kalsium, ya, yang golongan 2, golongan 1 dan golongan 2. Kalau bereaksi dengan asam akan menghasilkan gas hidrogen. Percobaannya di laboratorium sering dipakai, ya. Sering dipakai untuk menunjukkan adanya gas hidrogen, untuk menunjukkan adanya reaksi asam, ya. Asam dengan kalsium karbonat. Nah, tadi tuh kalsium karbonat yang mengendap sebagai di boiler itu akan dibersihkan dengan HCl yang paling murah, dengan HCl. Ya. Kemudian akan menjadi kalsium klorida. Kalsium klorida larut di air, jadi nanti tinggal dibuang aja, dicuci, disemprot. Nah, kalsium klorida. Ya. Jadi itu di tempat pembuatan uap, ya, mesin-mesin uap. Ada yang pakai campuran HNO3 HCl, ya, supaya lebih kuat, ya. Kemudian logamnya dikasih inhibitor segala macam. Wah, complicated, ditipu sama orang kimia, orang-orang itu, ya. Orang kimia itu bisa ngerti sedikit aja bisa jualan, kalau berbakat jualan, ya. Powernya makin besar, proses pendahuluan supaya tidak terbentuk ini makin besar juga, ya. Prosesnya makin complicated, ya. Tadi kita sudah bicara pengendapan itu di mana-mana, ya, dan itu biasa, ya. Kemudian ada sifat-sifat asam. Sifat-sifat asam adalah yang menghasilkan ion H+, itu adalah asam, ya. Di dalam air menghasilkan H+, itu adalah asam. Itu kata Arrhenius, ya, kata Arrhenius. Yang menghasilkan basa, itu yang menghasilkan OH- adalah basa, itu kata Arrhenius, ya. Ion hidronium, ion hidronium adalah yaitu H3O+, H2O, ada proton hidrogen lebih, itu namanya ion hidronium, maka dia disebut asam di situ karena dia bisa menangkap asam, ya. Proton donor, bronset contain at least one ionophile proton, ya. Proton donor, siapa proton donornya di sini, ya? Proton donornya adalah H2O. Kenapa? Karena dari H2O tadi yang H3O+ dengan NH4 NH3 akan menghasilkan NH4+. Jadi dia dikatakan sebagai proton donor, ya. Dan basa adalah proton aseptor, ya, proton aseptor, ya. Proton aseptor di sini, ya. Asam-asam ada yang 2 kali memecah, ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, ya. HCl misalnya itu monoprotik karena hanya 1 kali memecah menjadi H+ dan Cl, diprotik H2SO4 2 kali menjadi HSO4 dulu, ya, dan baru menjadi H+ dan SO4. Fosfat 3 kali, makanya namanya triprotik, ya. Dia H3PO4, ya. Ini H2SO4 jadi diprotik, ya. Asam kuat di sini. Nah, ini seperti SMA. Asam kuat adalah HCl, HBr, HY, HNO3. Mana yang paling kuat? Hampir sama kuatnya semua, ya. Karena disebut hanya kuat itu saja. Ya, nggak ada yang jauh lebih kuat, tapi semuanya sama-sama kuatnya, sama-sama berbahayanya, ya. Misalnya asam nitrat. Asam nitratnya akan melarutkan logam dengan senang sekali. Demikian juga HCl akan melarutkan logam dengan luar biasa. H2SO4 relatif lebih tidak kuat melarutkan logam, akan tetapi bereaksi dengan macam-macam lainnya
dengan sangat kuat ya, lebih kuat dari HNO3 dan HBr, karena itu kita nggak bisa bilang mana yang lebih paling kuat ya. Melunakkan apa? Beton. Emang betonnya dilunakkan kenapa? Oh iya, itu biasanya HNO3 HCl campuran. Kenapa? Karena semua nitrat, semua klorida larut. Kalau sulfat mengendap, sedangkan di beton ada kalsium sulfat, karena itu dia akan susah larut. Makanya biasanya pakai HNO3 HCl ya, campuran itu. Itu yang paling murah. Kalau udah lebih dari itu udah nggak bisa itu ya. Kelihatan juga asapnya kuning ya, dari HNO3-nya. Jadi asam bronsted menghasilkan juga H+, ya. Basa bronsted menangkap H+, ya. Apa kalau mecah beton pakai itu ya? Banyak di industri begitu. Oh, gitu ya. Itu mungkin konstruksi. Ya, itu konstruksi berat apa konstruksi ringan? Oh, sebanyak orang bisa bikin sendiri. Iya, iya banyak orang ya. Pokoknya kalau ada orang kimia di sekitar situ pasti, ya. Semuanya kalau orang kimia tuh udah ikut ikut campur di dunia kehidupan kan. Di dunia makanan aja orang kimia tuh ikut campur. Coba itu satu warna. Ya kan? Dia nggak peduli itu berbahaya apa enggak. Pokoknya orang suka ngelihat warna merah ya bikinin aja warna merah untuk itu atau warna hijau tua gitu ya. Tapi saya nggak ngerti kalau ada itu apa penghancuran beton ada awali dengan itu, saya nggak terlalu. Iya, memang betul. Asli lebih. Iya, iya, iya. Iya. Itu pasti semprotnya juga pakai high pressure juga supaya masuknya lebih kuat. Ya, saya belum pernah lihat, tapi eh, nanti layak itu saya lihat di YouTube seperti apa. Reaksi netralisasi kalau ada asam dinetralkan dengan basa, ya. Kalau ada asam dinetralkan dengan basa. Misalnya ada HCl, ada NO3 tadi, setelah uh, di, apa tadi itu misalnya beton tadi dilunakkan dengan HCl dan NO3 digempur ya pasti mengganggu lingkungan, pegawainya mungkin bisa kena asam sisa basa, maka biasanya disembur dengan air, dicuci dengan air ya, dinetralkan ya. eh, Perlu juga nanti saya lihat itu ya. eh, Elektrolit lemah misalnya HCN dengan NaOH menjadi NaCN, bisa terjadi ya asam lemah basa kuat ya. Ini saya nggak ngerti di mana tuh pakainya ya. Nah ini tadi natrium karbonat. Kalau tadi apa di boiler tadi yang terjadi adalah kalsium karbonat ya, kalsium karbonat tambah HCl akan menjadi kalsium klorida. Tambah apa? Kalsium klorida tambah H2. H2O.
jadi mana? Tambah CO2. Ya, karena menjadi asam karbonat, ya. Asam karbonat menjadi H2O dan CO2 terbang. Nah, karena ada HCl tadi, ya. Ya, ini ya. Ini mengendap, susah larut, tadi sudah diterangkan, ya. Menjadi kerak, ya, produksi uap menurun, ya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi di dalam air, ya, di dalam larutan. Kemudian ada reaksi yang namanya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kalau dia direaksikan, dia menghasilkan elektron, maka namanya oksidasi. Ya, menghasilkan elektron atau melepaskan elektron, kehilangan elektronnya dari ion ini, dia kehilangan elektronnya, ya, elektronnya dia lepaskan, ya. Kemudian kalau dia menangkap elektron, namanya reduksi, ya, seperti oksigen menjadi oksid. Karena dia menangkap elektron, maka dia menjadi bermuatan 2-. Ya, kalau dilihat ini mau disamakan stokiometrinya, ya, mau disamakan stokiometrinya di sini. Disamakan magnesiumnya menjadi 2 kali karena reaksinya menjadi magnesium oksida, ya. Kalau dilihat dari sini, ya, kita lihatnya mundur, magnesium tambah oksigen menjadi magnesium oksida, maka distokiometrikan menjadi 2 magnesium ditambah 2 kok tetap begitu, ya. Ini headnya apa? Untuk menyembunyikan, Sir. Ya. Biar nggak kelihatan. Head gitu. Enggak, yang head biar jelas. Ya. Udah. Ya. Jadi distokiometrikan, maka di sini dikasih 2 karena tadinya dia magnesium itu cuma kehilangan 2 elektron kalau kita lihat. Karena ia ada di golongan 2. Ya, magnesium 2 plus tambah. Ya. Tapi kalau kita lihat reaksinya di bawah sini, maka dia harus di2 kalikan magnesium tambah oksigen menjadi 2 magnesium oksida, ya. Karena di sini oksigennya ada 2, maka dia di sini harus dikalikan 2, ya. Oksigen dikalikan 2. Jadi dia dapat magnesium di sini harus dikalikan 2, ya. Jadi karena 2 tadinya dari 2 elektron, maka dia menjadi 4 elektron. Oksigen juga begitu, oksigen menangkap 2 elektron, ya. Tapi karena dia di sini dikalikan 2, ya. Di sini ada 4 elektron, supaya itu maka dia harus dikalikan 2, ya. Jadi itu, ya. Ini reaksi yang satu lagi sama, zinc dengan Cu. Zinc dengan Cu. Zinc dengan Cu ini namanya powder metallurgy. Metalurgi bubuk. Ya, di industri banyak digunakan karena zinc itu murah, ya, bubuk zinc itu murah, sedangkan bubuk tembaga itu mahal, maka zinc-nya ditambahkan ke bubuk tembaga sulfat. Tembaga sulfatnya itu karena dari batuan dia dilarutkan supaya jadi CuSO4, ya. Dia kalau enggak dia harus di smelter, energinya besar, ya. Smelter perlu batu bara, perlu macam-macam, ya.
perlu listrik ya. Kalau ini enggak, dilarutkan aja pakai H2SO4 tuh batuannya. Jadi CuSO4 kemudian ditambahkan zinc maka dapat logam Cu. Nah, logam Cu-nya yang seperti apa ini? Ini logam Cu low grade. Bukan, nggak bisa dipakai kabel listrik. Ya, dia hanya digunakan untuk alat-alat dapur atau alat-alat industri ya. Jadi logam zincnya bukan high grade ya. Zincnya teroksidasi di sini dari keadaan dari 0 menjadi plus 2 ya. Sedangkan Cu-nya dari plus 2 menjadi 0, maka Cu-nya mengalami reduksi. Cu-nya menangkap elektron ya. Ini mestinya oke. Cu2 plus S minus ya. Jadi di sini Cu2 plus SO4 minus. Ya, dari CO2 plus menjadi itu ya. CuSO4, CO-nya CO2 plus. Rumah saya ini di pinggir jalan besar. Udah gitu ada yang namanya Masjid 4. Kemudian yang lebih kurang ajar, yang kurang ajar itu sebetulnya ada kafe. Ya. Kafe. Masjid cuma 5 menit. Paling-paling untuk azan gitu ya. Paling-paling 5 menit. Apa sudah azan sekarang? Belum? Halo? 15 menit lagi, Sir. Ya? 10 menit lagi, Sir. 10 menit ya. Oke. Sekarang, Sir, 10 menit. Iya. Itu kalau itu kan cuma 5 menit orang itu. Tapi kalau di yang namanya kafe itu kan orang teriak-teriak kan bisa jam-jaman. Gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa lagi karena dulu rumah saya ya rumah, sekarang udah berubah menjadi daerah pertokoan. Ya, sama sekali nggak nyaman. Ya. Masjid 4 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Sebentar aja berhenti dia. Ya, Cu-nya akan menjadi Cu logam. Cu logam. Cu logam. Atau bubuk logam. Ya, bukan bubuk garam, tapi bubuk logam. Nah, kalau mau dipakai untuk kabel listrik, ceritanya lain lagi. Dia harus dielektrolisa sehingga diperoleh Cu yang 99,995%. Impuritiesnya hanya sedikit supaya daya hantar listriknya tinggi. Ya. Karena itu kabel listrik yang bikinan Jepang itu kalau yang aslinya jam NGA itu luar biasa mahalnya. Ya. Kabel listrik yang lain-lain banyak yang jauh lebih murah ya, karena memang daya hantar listriknya. Tapi kalau rumah kita mungkin cukup tuh dengan daya hantar listrik yang nggak terlalu bagus, tapi ya mungkin safety-nya juga nggak setinggi kalau misalnya yang bikinannya Jerman atau bikinan Jepang itu ya, standarnya memang luar biasa ya. Dan kalau yang bikinan Jepang itu banyak yang kabel listriknya itu seperti lidi, ya, wah luar biasa itu.
kabel listrik seperti lidi itu. Ya. Dan kalau yang untuk industri yang berat, dia terpisahkan. Ya, orang-orang kabel listriknya tuh dua kabel dibungkus, satu kabel dibungkus, satu lagi kabel dibungkus, kemudian dibungkus satu lagi. Tapi kalau kabel listrik untuk industri itu satu kabel dibungkus, satu kabel dibungkus, terpisahkan. Ya, saya nggak tahu untuk kenapa seperti itu, orang elektro lebih tahu itu. Ya. Nah, ada lagi yang kalau lebih mahal dari copper, tapi misalnya perak itu akan mendap jauh lebih bagus kalau dia dengan tembaga ya, dibandingkan kalau dia dengan zinc. Ya, itu juga eksperimen ya menunjukkan seperti itu. Jadi dia akan kita peroleh yang namanya logam perak. Logam perak ini juga gitu. Logam perak ini ada yang high grade, ada yang industrial grade. Industrial grade itu yang untuk bikin perhiasan, untuk apa? Diukir atau diapakan gitu ya, karena dia akan mengalami blackening, akan mengalami hitam kalau sudah lama ya. Tapi kalau yang untuk industrial nggak tahu saya prosesnya bagaimana. Dia dipakai untuk penghantar listrik juga, penghantar listrik yang sangat baik. Ya, dibandingkan dengan tembaga masih bagusan perak. Zaman dulu sebelum ditemukan fiber optik itu kabel telepon itu kalau nggak dari tembaga ya dari perak. Ya, satu gulungan kabel yang besar itu harganya sama dengan satu senia, karena kerjanya dicolong terus tuh. Itu pakai fiber belum 20 tahun kita. Ya. Dengan pakai fiber orang nggak bisa apa-apa. Kalau mau nyambung aja mesti pakai laser kok. Ya, nggak bisa disambung begitu aja, nggak bisa. Jadi orang nggak ada yang nyolong. Ya. Jadi itu ya. Jadi ada yang namanya reaksi-reaksi kimia itu, ada yang namanya reaksi tadi pengendapan, ada yang namanya reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Ada yang kehilangan elektron, ada yang menangkap elektron. Ya. Bilangan oksidasi itu kalau unsur, misalnya natrium saja itu 0, hidrogen 0, oksigen 0. Ya, kalau dia bereaksi menjadi O2, O minus 2, oksigen 2 minus ya. Fe 3 plus kalau dalam bentuk ion, lithium plus 1. Kita ingat golongan 1 tuh lithium, natrium, kalium ya. Oksigen biasanya minus 2. Ya. Misalnya ini, kenapa kalau dia minus 2? Na2O misalnya. Ya. Na-nya plus 1, Na plus 1 kali 2 sama dengan plus 2, oksigen sama dengan minus 2. Pokoknya totalnya harus 0. Muatan itu dari garam itu ya. Jadi oksigen itu biasanya minus 2, kecuali di hidrogen peroksida dia minus 1. Ya. Nah ini contohnya. Berapa bilangan oksidasi dari karbon? Hidrogen kita tahu plus 1, oksigen minus 2. Ya. Di sini HCO3 minus. Ya, HCO3 minus itu 1 hidrogen, tambah 1 karbon tambah 3 oksigen sama dengan minus 1, karena di sini ada minus 1-nya di sini. Ya. Semua biasanya harusnya 0 kalau dia dalam bentuk garam. Ya. Jadi dia menjadi 3 kali minus 2 di sini, 3 kali minus 2 ditambah 1 hidrogen ditambah berapa karbon sama dengan minus 1, maka karbon adalah plus 4. Ya.
karbon adalah plus 4. Nah, di sini ini bilangan oksidasi, tadi kita mestinya duluan waktu itu, tapi di sini kita lihat bilangan oksidasi ada di susunan berkala, ya, hidrogen plus 1 atau minus 1, litium plus 1, natrium plus 1, ini karena ini golongan 1, ya ini golongan 2, ya. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium ini golongan 2, ya. Di sini mulai golongan 3, ya ini nanti kenapa ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, itu tergantung dari elektron yang ada di itunya, ya. Jadi kalau ujian saya nggak mau bikin susah Anda, ya. Saya akan beritahu bilangan oksidasinya. Tapi ada yang dia harus dicari berdasarkan tadi misalnya bikarbonat tadi, ya. Yang lainnya diberitahu berapa bikarbonatnya. Artinya nggak ada prinsip ini. Cukuplah untuk kayak gituan, ya. Kemudian oksigen minus 2, natrium plus 1, yodium berapa? Yodium plus 5 di sini. Kalau IF7, nah ini sama-sama dalam satu golongan. Ternyata fluorida itu lebih negatif daripada yodium. Maka yodiumnya adalah plus 7 di sini. Karena di sini minus 7 dari itu. Nah ini kan 0 nih. Nggak ada bilangan itu, ya. 0 kan? Jadi ini sama dengan 0. 7 kali minus 2 ditambah 2 kali plus 1 kalium ditambah kromium. Kromiumnya berapa? 2 kali kromium. Maka kromiumnya adalah plus 6. Nanti bingung lagi. Ya. Saya rasa udah azan ya, kita istirahat dulu ya. Ya. 15 menit ya? Belum azan? Ya, kita istirahat aja 15 menit. Azannya jam berapa? Harusnya 18 berapa? Sekarang aja, Cuk. Ya, oke. Nah, kita istirahat 15 menit aja. Mereka wudhu dulu. Kelihatan ya? PowerPoint-nya kelihatan? Oke. Itu tadi siapa Monica katanya terlambat atau gimana? Masih di tengah jalan, belum sampai di rumah. Orang kerja ya gitu kalau sekolah. Ya. Karena kerja itu bukan selesai jam kantor pulang gitu. Selesai pekerjaannya atau belum, itu namanya kerja tuh. Jadi susah. Ya. Pekerjaan belum selesai, jam kantornya udah selesai, kita mau pulang ya nggak bisa dong. Apalagi bosnya masih di situ. Ya. Jadi ini misalnya K2CR2O7, K-nya plus 1, kromiumnya berapa? Oksigennya 7 kali minus 2, karena oksigen itu minus 2, maka di sini kita lihat semuanya 14, minus 14 plus 2, minus 6, tapi pindah ke sana jadi plus 6. Kalau ini berapa nih? Coba pikirin. Kasih. 4. Oksidasi dari
Berapa? Coba. Pikirin berapa? Oksigen -8, kalium +1 di situ, jadi +7. Ya. Bilangan oksidasi dari kromium di situ adalah +7. Ya, ada cocok nggak di sini? Ada tuh +7 nggak? 7 atau 6 ya, Sir? Ya, 7 atau 6 ya? berapa? Nggak ada, ini soal bikinan saya aja kok. 1 plus kromium plus -8. Ini bikinan saya, bukan di sini nggak ada kok. Kromium berapa? +7 nggak ada. +6 paling tinggi. Tadi mana? Oxidation number itu setiap unsur selalu tetap, Sir. Apa ya? Oxidation number untuk setiap unsur itu selalu tetap atau Bisa berubah-ubah tergantung dia di dalam suasana apa nanti kalau di dalam kenyataannya. Ini kan pertanyaan belum sampai ke situ, artinya kuliah Anda nggak nyampe ke situ. Kuliah Anda cuma mau tahu berapa bilangan oksidasi dari kromium. Bilangan oksidasi dari kromium itu bisa +2, +3, +4, +5, +6. Tapi ini tadi saya bikin, saya mau tahu aja, Anda bisa nggak ngitung kalau misalnya ini gini, bisa nggak? Misalnya ada rumus begini. Gitu ya. Ternyata ini berapa? 8 -8 +1 +7. berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan tabel itu apakah Itu tergantung soalnya. oh iya. Tergantung soalnya. Soalnya kadang-kadang kan bisa aja dibikin. Ya, ya. Unsurnya jadi tidak mungkin Kan Anda kan cuma harus jawab apa yang ditanyain. Oke, Sir. Ya. Kalau misalnya pertanyaan saya salah, banyak orang juga nggak bisa, ya soalnya semuanya dibenarkan aja gitu kan, gampang. Tapi ini kan bisa dihitung gitu. Apakah possible apa enggak? Ya di sini kalau lihat itunya sih enggak. +6 ya. Supaya possible dibikin berapa tuh? Supaya possible dibikin K2. Kalau lihat di sini nggak mungkin. Andai kata itu ada senyawa itu. Kalau KCr4 gimana?
7 ya. Tadi udah ya. Kalau K2, CR2, 4 gimana? Berapa krom? 2 tambah 2 krom tambah minus 8. Ini berapa? Krom plus 3. Ada nggak plus 3? Ada plus 3. Ya, ya itu bikinannya gitu. K2 CR2 O4. Mungkin ada di senyawa ini. Yang tadi itu KCR4, K2 CR4 nggak ada. Harus ini. Ya kalau Anda nggak catat nanti lupa kalau ditanya. Nah, itu ya. A tambah B menjadi C, aluminium tambah bromida sama-sama 0, maka dia menjadi yang satu plus 3, yang satu minus 1, jadi ya harus disamakan. Ya. Aluminium plus 3, maka ini tingkat oksidasinya 3, aluminium ini di sini. Mana aluminium plus 3 di sini. Lihat nih. Ya. Yang sekolah analis kimia ini soal lebih gampang daripada waktu sekolah kimia, analis kimia. Misalnya ini dekomposisi atau kombinasi atau semuanya ada. Reaksi pembakaran, nah pembakaran ini paling banyak. Ya. Magnesium tambah oksida menjadi magnesium oksida, warnanya luar biasa. Ya. Sulfur tambah oksida menjadi sulfur dioksida, terus lagi sulfur dioksida, SO2, terus ya reaksi pembakaran bisa itu begitu. Ya. Ini yang namanya SO3. Di mana nih SO3? Di pabrik pembuatan asam sulfat. Pakai belerang dibakar, dihasilkan SO2, terus ditambah oksigen menjadi SO3, baru dilarutkan ke dalam air atau hujan asam. Ya, kenapa? Batu bara mengandung 0,02% sulfur. Akibatnya ada uap SO3. Jadi kalau Presiden mempunyai rencana tenaga listrik 30.000 megawatt, ya 30.000 berapa ya? Ya 30 juta kalau nggak salah. Ya, pakai batu bara, ya
Jawa akan dipenuhi oleh hujan asam. Ya, Jawa akan dipenuhi oleh hujan asam. Ada 0,02%, belerang 0,02/100 kali 1 kilo. 1 kilo mengandung berapa? Ya, 0,2 kilo belerang. Waduh, gila. Akan ada SO3, uap SO3. Siapa yang rusak? Kalau konstruksi baja aja nggak apa-apa. Kalau yang rusak hutan gimana? Ya, Eropa itu pernah mengalami itu. Ya, energinya pakai batu bara. Selama 100 tahun nggak ketahuan. Begitu hutannya habis, baru ketahuan orang ribut. Ya. Jadi itu reaksi oksidasi seperti itu biasa. Reaksi redox ya, oksigennya menjadi minus, dari 0 menjadi minus, belerangnya dari 0 menjadi plus ya. Belerangnya dari 0 menjadi plus 4 di sini ya. Jadi plus 4. Kadang-kadang beberapa unsur itu mudah sekali bereaksi dengan air ya, seperti itu. Golongan 1, golongan 2 itu mudah bereaksi dengan air ya. Strontium 0 menjadi strontium plus 2, berarti dia teroksidasi. Hidrogen dari plus 1 menjadi 0, berarti dia tereduksi ke sini. Nah, ini paling sering di industri. Jadi batuan yang mengandung titanium diuapkan dengan titanium klorida, kemudian titanium kloridanya ditambahkan magnesium karena magnesium relatif murah. Dari air laut bisa diperoleh magnesium, maka akan diperoleh titanium dan magnesium klorida. Titanium logamnya itu yang kemudian digunakan. Nah, ini adalah low grade titanium. Kenapa low grade? Karena reaksinya masih di dalam reaksi tabung reaksi. Kalau sudah reaksinya elektrolisa, baru dia high grade titanium. Ya. Kadang-kadang titaniumnya memang tidak perlu high grade karena kalau mau dibikin bata tahan api, untuk apa high grade? Yang penting dia tahan api aja. Ya. Kadang-kadang kita perlu membuat gas brom, cairan bromida, tapi ini akademik, lebih ke akademik ya. Dari hanya untuk menunjukkan dari 0 menjadi minus 1 ya. Berarti di sini bertambah elektron supaya ada balance muatan negatif. Ya, ini contohnya logam-logam yang mudah larut dalam air, mudah teroksidasi dalam air ya, dan menghasilkan gas hidrogen. Ya. Karena yang sini lebih susah larut, maka dia perlu bereaksi dengan asam. Ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa yang paling reaktif adalah fluorida. Ya, fluorida akan menggeser fluorida akan menggeser klorida ya. Klorida akan menggeser bromida. Misalnya klorida, apakah bromidanya akan digeser keluar sebagai gas brom, cairan brom. Ya. Hanya menunjukkan kekuatannya aja bahwa yang di golongan sini FCl BRY yang paling kuat adalah fluorida, yang lebih tidak kuat adalah fluorida ya. Lalu ini nggak mungkin bereaksi dengan air karena memang ya reaksi kimia bukan hanya sekedar dilihat dari susunan elektron atau apa, kadang-kadang juga fakta eksperimen ya, fakta eksperimen.
Kalau kita lihat di sini kromio ada yang teroksidasi, ada klorida yang terreduksi. Makanya namanya ada yang teroksidasi, ada yang tereduksi. Yang teroksidasi karena dari Cl2 akan menjadi klorooksida dan akan menjadi ion klorida. Ya, maka namanya disproporsionasi reaction. Kita nggak banyak bicara karena di reaksi-reaksi itu kita nggak banyak punya reaksi yang seperti itu. Ada reaksi pengendapan asam, ada reaksi asam basa, ada reaksi redox. Redox itu tadi zinc 0 menjadi zinc 2+. Sekedar ingat lagi karena Anda tuh, saya tahu Anda tuh capek, bukan apa-apa. Karena saya pernah ngajar di depan kelas, anak-anak baru pulang kerja itu ya. Nyatet aja udah capek. Ya. Mungkin juga ada yang lapar gitu. Ya, jadi ini kalau kita lihat dia melepaskan elektron, maka dia namanya oksidasi. Ya. Sekedar mengingatkan. Melepaskan elektron atau kehilangan elektron. Kenapa kehilangan? Karena elektron yang ada di dalam sini dilepaskan oleh dia. Ya. Hidrogen. Menjadi H2. Ini kalau ini kuliah ini sangat buruk sekali ya. Kenapa saya bilang sangat buruk sekali? Karena dilakukan online, nggak ada kuliah online itu benar. Kuliah online itu harus diikuti oleh paling tidak 30%-nya adalah tatap muka. Paling tidak 30%-nya tatap muka. Ya, ini +1, ini 0, bilangan oksidasinya. Ya, jadi hidrogen menangkap elektron agar supaya menjadi 0 dari H+ elektron ya. Ya. Saya punya murid angkatan 2020 waktu itu COVID, baru 1 bulan kuliah. Setelah itu semua kuliahnya dalam online. Begitu mereka semua pelajarannya habis online, mereka masuk ke laboratorium. Haleluya. Susahnya bukan main mereka tuh. Kita nggak bisa menghubungkan antara apa yang sudah diperoleh di kuliah yang online dengan itu. Akibatnya ada pelajaran khusus untuk masuk ke laboratorium. Ya. Jadi zinc dari 0, ya, zinc-nya 0 di sini menjadi 2+. Nah, supaya dia juga 0, maka dia ada balasnya dengan 2 elektron, atau dia di sini kehilangan 2 elektron. Ya.
hidrogen juga gitu. Hidrogen dari plus menjadi zero, maka dia supaya balasnya menjadi zero, ya ini kan zero, maka dia harus menangkap yang 2 plus ini dinetralkan oleh 2 elektron. Zincnya jadi ion ya, Sir? Iya. Yang hidrogennya jadi ion menjadi gas, menjadi zero. Kamu sekolah apa dulu? Elektro juga, Sir. Elektro juga? Lanjut. Wah, enggak, artinya STM atau apa? D3. D3 elektro. Oh, Iya. D3 elektro di mana? Di Bandung, Sir. Bandung. Politeknik Bandung atau bukan? Iya. D3 kalau udah punya pekerjaan ya enak kerja kalau ya. Chemistry ini di mana-mana intervensi ya, di dunia makanan lebih gila lagi. Coba aja bayangin supaya makanan itu awet dikasih asam benzoat ya. Ya, itu yang paling terkenal. Untungnya asam benzoat itu tidak berbahaya sebetulnya kalau jumlahnya tepat. Kenapa tidak berbahaya? Karena metabolisme asam amino aromatik itu menghasilkan benzoat. Ya, jadi benzoat nggak terlalu berbahaya. Ya, tapi yang gila orang mengawetkan misalnya bakso supaya kelihatannya putih ya kasih boraks. Boraks itu yang bikin maut. Misalnya begitu ya. Orang kimia di mana-mana ya. Mengintervensi ya. Coba bayangin, Anda kalau makan di membuka makanan box makanan ya di Jepang itu nggak ada makanannya yang bau. Ya. Jadi baunya itu bukan maksudnya bau busuk, tidak akan mengganggu lingkungan. Misalnya nasi goreng kalau Anda buka gitu kan baunya kayak apa? Ya Kak, kiri kanan semua kena bau nasi goreng gitu. Ya Kak. Kalau di Indonesia biasa orang naik bis makan nasi goreng, gitu. Semua orang bau nasi goreng di situ. Ya Kak. Kalau di Jepang nggak boleh yang kayak gitu. Gimana dia begitu? Nah itu pinternya orang kimia. Ya, makanannya makanan dingin karena itu dia digas dengan CO2 dry ice ya, pada waktu dia dimakan karena dia larut di mulut maka yang membaui dan yang merasakan cuma si orang itu, orang lain nggak ikut bau ya karena larut dan ada di hidung langsung ya, yang larutannya itu ya, itulah hebatnya orang kimia ya. Ada orang mau cantik supaya mukanya putih digosok pakai krimnya mengandung merkuri. Oh, udah jangan punya anak kalau kayak gitu karena itu udah keracunan luar biasa ya. Semuanya itu keracunan luar biasa, dia cacat bayinya. Nah ini ini tadi soal alkohol ditambah kalium bikromat akan menjadi krom sulfat yang warnanya hijau, dari warna kuning menjadi warna hijau. Ini biasa di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju, kalau ada dicurigai mabuk sambil mengemudi, maka Anda disuruh begini. Dia positif, tapi masih diampuni kalau dia lulus tes keseimbangan. Ya, apakah dia bisa berjalan dengan lurus selama berjarak tertentu? Kalau masih bisa, diampuni, diberi peringatan. Tapi kalau udah pakai gini, udah nggak ada ampun. Ya, kalau udah begini terus udah nggak ada keseimbangan, baliklah kau tidur di sel semalaman. Ya, baru boleh kembali nyetir mobil setelah dia sadar. Kalau dia udah 2 kali 3 kali ketangkap, dia disuspended, nggak boleh setir mobil, ya. Bukan kalau ditilang terus masih
itunya masih bagus, ditilang ada catatannya, ada komputernya tuh mobil polisi. Ya. Jadi kalau yang modernnya ya pakai electronic device ya. Larutan ini dikasih cahaya, cahayanya diserap ya. Kalau ada CR2 yang CR2O7 akan ditangkap oleh fotosel, kemudian akan dibaca pakai meter, ketahuan berapa kadarnya. Kalau yang murah-murah pakai ini aja, pokoknya kamu warnanya berubah dari orange ke hijau, nggak ada ampul, kamu memang nggak bisa bohong lagi, kamu minum. Ya. Terus mau diapain? Tes jalan. Jangankan dia nyetir, dia nggak minum, di sebelahnya minum, semua dites. Ya. Semua dites. Dan kalau yang nggak nyetir itu ada di sebelahnya yang nyetir dalam keadaan mabuk, tangkap dua-duanya. Yang membahayakan. Ya. Jadi jangan sembarangan minum alkohol. Walaupun bebas minum alkohol, tapi jangan sembarangan minum alkohol. Ya, di negeri itu ya. Apalagi di Inggris. Negeri penuh dengan tukang mabuk. Ya. Kalau saya minum, tapi nggak lebih dari 1 kaleng. Ya. Itu pun kalau panasnya, bukan main harinya panas, nggak bisa itu ya. Minum apa aja nggak nyaman. Ya. Tapi udah lama sekali saya nggak. Ya. Karena memang nyaman, tapi kalau kelebihan namanya kecanduan. Kecanduan apa aja jelek. Ya. Apa aja jelek. Kemudian di dalam bisnis kimia ada istilah molaritas. Molaritas itu mol of solute per liter of solution. Mol per liter. Mol of solute itu siapa? Yaitu yang komposisinya itu misalnya kalium iodida, maka terdiri dari kalium dan iodida. Ya, misalnya kalium iodida itu 1 mol kalium iodida satu mol yang kalium iodida adalah 166 gram. Satu molar kalium iodida adalah 166 gram dalam 1 liter. Ya. Ini gitunya memang susah. 2,8 mol kalium iodida harus ditimbang berapa? 2,8 kali 166 gram itu ya 2,8 mol kalium harus ditimbang 166 gram dalam 1 liter. Dilarutkan dalam 1 liter dengan air. Padahal yang diminta berapa? 500 mili.
Ya. Berarti kan dia nggak sampai 2,8 kali itu kan, karena cuma 500 mili, berarti dia setengah dari ini. Nah, kalau kita lihat di sini 500 mili ya, kalau 2,8 kali 1,66 per 1000 mili itu adalah 1 mol. Ya. Ini 1 mol. Karena dia cuma 500 mililiter, maka dia hanya setengahnya dari itu. 500 per 1000 kali ini 232. Kalau enggak dia berapa itu? 2,8 kali 166 berapa? 300 tambah 140. Yang 400 graman sekitar segitu. 464 gram kalori itu. Tapi karena yang diminta, berapa yang diperlukan kalau dia hanya 500 ml? 500 ml. Definisinya adalah itu, ya. Definisi. Ya. Jadi biasanya diukur secara tepat, ya. Diukur secara tepat pakai labu takar begini, ini kemis yang begitu. Ya, kemis yang begitu. Kalau orang lapangan ya pakai gelas ukur biasa aja, kira-kira gitu, ya. Nanti dapat ini kasar, ya, nggak bisa untuk laporan ilmiah, nggak bisa untuk laporan polisi, tapi oh saya tahu ini di sini ada racun ini, gitu ya. Ambil sampel, cek sesaat, ya sembarangan aja, nggak usah pakai itu. Nah, pulang ke laboratorium baru pakai ini. Alat-alat ini. Ya. Rumusnya tadi M1V1 M2 kali V2, ya. M1 60 ml, V1 60 ml, M1 0,2. M2-nya 4 ml, V2-nya berapa? Ya. 0,2 kali 0,06 karena mililiter ke liter, ya. Sorry. Mililiter. Liter. Mililiter per liter, konsentrasinya 0,2, ya. V-nya adalah berapa? V-nya adalah 3 ml, dilarutkan ke 60 ml, akan diperoleh larutan. Would you prepare 60 ml of 0,2 dari 4 molar?
ya. Ini pelajaran SMA. Ya. Kalau mau dihitung satu-satu juga bisa. Ya. Jadi dari 4 molar mau dibikin 0,2, jadi 0,2 per 4. Dari berapa liter? Di sini, ya. Ini nggak banyak dipakai. Dia biasanya untuk analisa kimia, sesuatu yang kita nggak tahu kita endapkan, kemudian endapannya kita timbang, maka namanya gravimetri. Ya, dihitung berdasarkan stokiometrinya. Titrasi juga begitu. Kalau titrasi ini paling banyak dilakukan, ya. Berapa banyak asam diperlukan untuk menetralkan basa, larutan basa yang ada di dalam lingkungan atau di pabrik, ya, maka akan diperoleh konsentrasi basanya. Ya. Misalnya ini asam basa, natrium hidroksida, larutannya basa. Berapa banyak basanya, maka digunakan titrasi dengan H2SO4 yang diketahui konsentrasinya. Ya. Seperti itu contohnya. Kita sampai jam berapa? Halo? Sampai jam berapa? 11.45. Enggak, kayaknya sih. Kok kemarin itu ya? Kemarin itu saya heran tuh yang kelas itu. Masa jam 7 udah harus selesai karena mereka harus kuliah. Bentar ya. Bentar. Iya, ini kalau ngeliat jadwalnya 19 berapa nih? 19.45 ya? Panjang amat. 19.30, Sir. 19.30. Oke. Bentar, kita tutup aja sebentar lagi. Ya. Kita tutup sebentar lagi. Mabuk kalian pulang sekolah, saya pulang kerja kok. Oh, kalau ini larutan asam berarti di medianya asam yang mau dianalisa, digunakan basa, ya. Jadi reaksinya adalah antara H2SO4 dan NaOH, ya. Volume asamnya adalah menjadi berapa? Volume asamnya 25 kali 4,5 per liter, ya, molnya per liter, ya. Nanti dulu. What volume is required? Jadi asamnya segini, 25 kali 4,5 harus dinetralkan oleh NaOH. Berapa NaOH-nya? Ya. Ini mestinya ke sana nih. Ya. 1,42 kali X. Ya. 25 kali 4,5 per 1000, ya, sama dengan, ya, 1,42 kali X. Ya, X-nya ini di sini, ya. Oh. Volumenya 25 ml yang dipakai menetralkan dikalikan molaritasnya 4,5, karena definisi konsentrasi adalah per 1000, ya, sama dengan 1,42 kali X, ya, kali X, X-nya yang dihitung. Nah, lihat persamaan ininya,
maka persamaan ininya menunjukkan bahwa NaOH-nya harus 2, ya, harus 2 kali, ya. 2 kali, NaOH-nya harus 2 kali dari ini, ya. Lihat ini balance-nya. Terus 1,42-nya turun ke sini, maka X-nya di sini dapat 158. Nah ini susah lagi karena ini ada 5, ada 8, ya. 1,327 kali 16,00162, ya. Ini udah dibagi 1000, ya. Kali 5 permanentnya, F-nya 5, ya. Permanen 1, maka akan diperoleh baru segini, ya. Magnesium itu kita dapat dari laut, terutama laut sekitar Yordania dan Israel, ya. Mereka negara bermusuhan tapi mereka menjaga lautnya sama-sama karena hidupnya dari laut, ya. Apa yang kalau NaCl aja biasa, tapi di laut itu, laut Yordania sama itu namanya laut apa ya, laut mati mungkin, ya. Dihasilkan magnesium itu yang paling banyak ya cuma dari daerah situ, ya, dari daerah situ. Dan demikian juga kalsium murni, ya, dari air laut itu, di sekitar Yordania dan Israel, ya. Sungainya yang dari Yordania maupun yang dari Israel itu dijaga benar-benar bersih karena mereka hidupnya dari situ, ya. Dua negara yang saling bermusuhan tapi menjaga lingkungan bersama-sama walaupun dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Itu hebatnya cooperation demi survival bangsa, ya, demi survival bangsa. Jadi metals from the sea, magnesium kloridanya itu dibuat dengan dilebur, nantinya dapat magnesium dan gas klor, ya, magnesium dan gas klor, ya. Nanti kita bicara waktu elektrokimia, ya. Waktu elektrokimia ada gas klor di situ. Nah, itu juga gas klornya juga dipakai di industri karena hampir semua industri untuk pemurnian, pemutihan dan lain sebagainya menggunakan gas klor, ya. Dapat logam magnesium, wah, magnesium ini untuk campuran alloy supaya kadang-kadang alloy itu diperlukan bukan untuk sekedar keras, tapi ada juga alloy yang diperlukan untuk supaya dia lebih lembek, ya. Jadi itu, ya. Ini karena kita nggak tatap muka, maka segini udah selesai. Mestinya dua itu, ya. Kita ada homework setelah thermochemistry, ya. Setelah thermochemistry ada homework. Oke, tolong dipotret. Siapa yang bisa motret? Sebentar, Sir. Itu namanya Arya Bima Ukor siapa? Ya Pak, saya Pak. Nah, Ukor siapa? Ukoro Pak. Ukoro. Ukoro itu artinya apa ya bahasa Jawa itu? Masalah. Oh iya, iya, iya. Oke. Sudah? Lihat tuh suara kayak gini tuh. Ondel-ondel lewat di depan rumah.
Isinya luar biasa. Terus gimana cari makan nggak bisa? Sudah? Halo? Halo? Kok nggak ada jawaban? Halo, Sir. Sudah, oke. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Sir.